Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Berita Sultan. Di hari ini bertepatan dengan HUT ke-22 Provinsi Banten 4 Oktober 2022. Dan kita masih bersama dengan Pak Haji Aeng Hairudin selaku Ketua Harian Bakor Banten. Dan kalau sebelumnya kita berbincang-bincang mengenai Banten masa lalu seperti apa. Dan kita akan melihat Banten saat ini seperti apa di mata para pendiri-pendirinya, khususnya dari keluarga besar Bakor Banten. Dan masih bersama dengan Bapak Haji Aeng Hairudin, dan mungkin Pak Aeng ini bisa menceritakan setelah mungkin saat ini sudah masuk ke usia 22 tahun, ini perkembangannya seperti apa, pertumbuhannya seperti. Yang jelas bahwa pada saat kita perjuangan Provinsi Banten, itu jumlah penduduk Banten aja hanya 6.400.000. Wow, dari wilayah yang sebesar itu ya. Sekarang jumlahnya sudah 11 jutaan ya. Dulu anggota DPRD pada saat baru jadi 75, terus pada periode saya itu sudah 85. Nah sekarang kalau menurut undang-undang harus sudah 100. Sudah harus 100, nah, harus ya. udah lebih dari 10 juta. Benar. Itu harus 100. Nah, kedua yang tadi saya sampaikan bahwa untuk infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan di tingkat kecamatan dulu itu sangat sulit. Saya misalkan tinggal di Palka, di Kecamatan Padarincang. Kalau mau sekolah SLTA, apalagi negeri, itu harus ke kota. Artinya biaya tinggi. Benar. Sehingga banyak mampu untuk membiayai atau menyekolahkan anaknya yang lebih tinggi ke kota. Tapi setelah Banten menjadi provinsi, ya saat ini kita bangga bahwa sekolah SLTA negeri di setiap kecamatan itu banyak yang lebih dari 2. Ya, saat ini. Itu sangat luar biasa. Benar. Termasuk juga puskesmas juga sangat baik. Dan jalan juga, infrastruktur jalan, jembatan, khususnya tupoksinya provinsi, itu sudah 100% selesai saat ini. Itu kan satu apresiasi yang kita berikan dari rakyat kepada pemerintah. Ada juga misalkan pembangunan sarana prasarana olahraga misalkan. Sekarang kita udah punya BIS ya. Benar, Banten International Stadium. Nah, itu juga banget. Terus rumah sakit Banten ya. Itu juga berapa lantai? 5 Pak? Lebih dari 5. Itu juga sangat luar biasa. Artinya kemajuan-kemajuan kita, termasuk PAD kita dulu pada saat Banten baru jadi provinsi tahun 2000 itu cuma PAD-nya itu 300 juta. Wah, hanya 300 juta. 300 juta. Saya ingat persis itu waktu kemudian menjadi pejabat baru itu cuma 300 juta, berkembang terus ya. Sekarang alhamdulillah kan PAD-nya sudah sangat tinggi ya. Angka 1 triliun lebih kalau nggak salah. Nah, APBD-nya juga udah sangat besar. APBD-nya kalau nggak salah sekitar 11 sampai 12 miliar triliun. Itu kan luar biasa bagus gitu. Nah, itu salah satu yang kita bangga dari para pejuang Provinsi Banten, karena melihat perkembangan, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pendidikan, sarana kesehatan itu sangat ya kita apresiasi lah. Dengan kondisi saat ini, apalagi ya kita perlu memberikan apresiasi kepada pemerintah. Itu perkembangan yang saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat Provinsi Banten. 22 tahun provinsi akhirnya berdiri gitu ya. Dan mungkin kalau yang kita melihat masih juga banyak masyarakat yang menilai setelah 22 tahun ini ternyata laju, mungkin angka kemiskinannya masih lumayan cukup tinggi. Ini kenapa kira-kira kalau dari teman-teman Bakor menilainya? Ya, ada juga yang kita perlu koreksi misalkan. Tadi kenapa penduduknya tumbuh tinggi, terus pembangunan juga tumbuh tinggi, tapi penganggurannya tumbuh tinggi, kan? Nah, ini ada persoalan yang mendasar menurut saya, karena setiap ada industri yang memerlukan tenaga kerja, itu tenaga kerjanya bukan
mayoritas dari Banten. Oh, Hanya oke. berapa persen gitu. Nggak nyampe 10% mungkin dari penduduk Bantennya, itu kebanyakan dari luar. Kurang memberdayakan masyarakat sekitar. Karena memang kesempatannya belum ada atau mungkin seperti apa, makanya perlu ada regulasi bagaimana supaya tumbuhnya lapangan kerja itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Banten. Iya. Oke, ini kalau berbicara mengenai lapangan kerja, banyak yang menilai ini antara pemerintah yang kurang membuat regulasi khusus supaya bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Namun ada juga yang menilai ini karena daya saing masyarakatnya yang kurang bisa bersaing dengan mungkin tenaga kerja dari luar Banten. Ini pandangannya seperti apa? Ya, memang itu juga salah satu masalah atau sebabnya kenapa masyarakat Banten atau anak-anak yang mau kerja agak kesulitan di kawasan industri itu karena memang ya kesempatan. Kali lagi kesempatan karena di industri kadang-kadang ada permainan-permainan siapa yang mau menjadi tenaga kerja berikan sesuatu katanya gitu. Dan saya waktu jadi memimpin DPRD itu saya kejar, saya cari gitu. Tapi pembicaraan mereka itu juga tidak memberikan bukti kepada kita, sehingga kita tidak bisa menindaklanjuti hanya kabar bahwa mereka diminta untuk maju tenaga kerja outsourcing gitu, yang 2 tahunan itu outsourcingnya diminta sekian juta, sekian puluh juta gitu. Konon katanya seperti itu, tapi saya minta datanya nggak ada. Kalau ada kwitansi segala macam, mungkin saya udah laporin ke polisi. Itu juga mungkin yang salah satu menjadi permasalahan di mana memang masyarakat banyak yang mengeluhkan hal seperti itu, tapi juga kurang bisa memberikan bukti-buktinya juga gitu. Contoh misalkan begini, waktu saya memimpin DPRD provinsi itu ada namanya PT KS Posko. Oh iya. Minta dukungan dari pemerintah Provinsi Banten termasuk dari DPRD Provinsi Banten. Saya sebagai ketua DPRD didampingi oleh para pimpinan dan komisi itu meminta akan mendukung dengan catatan tenaga kerja dimohon 70% dari Banten, orang Banten. Dan itu disetujui. Dan pada saat proses perekrutan tenaga kerja memang betul semua ijazahnya itu orang-orang dari Banten, ijazah sekolahnya. Cuma walaupun mereka banyaknya anak-anak pejabat yang ada di Krakatau Steel. Sehingga orang Cilegonnya mah ya cuma berapa biji kira-kira berapa orang gitu. Saja gitu. Tapi kita juga nggak nyalain, memang ini orang Banten gitu. Ijazahnya dia Serang, ijazah Cilegon misalkan kalau SLTA. Kan gitu. Kalau di kampus juga ini Banten. Terus akte kelahiran Banten, ya udah, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Nah itu artinya kesempatan pribumi Banten. Ya sebetulnya orang Banten itu orang dari manapun yang tinggal di Banten, punya masa depan di Banten, memperhatikan itu orang Banten. Itu orang Banten sebenarnya. Jadi tidak hanya orang yang mungkin dari nenek moyangnya tinggal di Banten gitu ya. Iya, nggak ada istilah asli tidak asli. Kan? Semua juga asli. Oke. Nah kalau Pak Aing sendiri melihat khususnya anak muda Banten, apakah sekarang ini sudah memiliki daya saing yang lumayan cukup tinggi? Nah makanya itu kalau saya sebetulnya berharap adanya Kamar Dagang dan Industri itu sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya misalkan kalau di provinsi, tingkat provinsinya, nah itu yang harus melakukan terobosan-terobosan bagaimana dia bisa menciptakan lapangan kerja, apakah industri, apakah misalkan pertumbuhan ekonomi baru seperti apa gitu, itu Kadin punya peran, sehingga nanti bisa menyerap tenaga kerja, dan tenaga kerja yang ada di Banten mudah-mudahan bisa terserap. Kedua, termasuk misalkan mandiri UMKM kan ada di Kadin juga. Benar. Ada undang-undang nomor 1 tahun 87 itu undang-undang Kadin. Kadin itu sebagai mitra strategis pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, Kadin harusnya ini berperan aktif untuk bagaimana memberikan kontribusi kepada pemerintah PAD-nya dengan karya-karyanya itu sehingga Banten atau pemerintah Provinsi Banten khususnya akan mendapat PAD lebih tinggi lagi. Iya, benar-benar. Karena ada peran Kadin tadi.
Kalau sejauh ini perannya seperti apa? Apakah sudah sangat terlihat dari mungkin pertumbuhan UMKM yang ada di Provinsi Banten? Nah, UMKM ini banyak. Kalau dari data itu puluhan ribu ya di Banten itu. Mungkin ratusan ribu. Tapi faktanya yang bergerak itu aja berapa orang, berapa UMKM. Nah, itu pun tertatih-tatih mereka karena tidak ada kurang pembinaannya. Nah, harusnya Kadin inilah memberikan pembinaan. Dan di situ Kadin juga meminta kepada pemerintah, dalam hal ini misalkan gubernur kalau provinsi, karena gubernur itu sebagai pembina di Kadin itu. Nah, pembinaannya pemerintah dalam hal ini gubernur kepada Kadin, misalkan di Banten, seperti sejauh mana? Harusnya perhatikan itu. Benar. Oh ya sudah, UMKM bikin apa yang akan dikelola UMKM-nya? Ya, misalnya karena sekarang ini kan juga udah nggak ya kurang terpikirkan, misalnya harus punya toko, nggak penting sekarang. Sekarang kan main online, digital, online. Oh, itu juga udah luar biasa gitu. Nah, itu yang perlu mungkin ada kerjasama yang baik atau MOU yang dibuat antara Kadin dan pemerintah, termasuk eksekutif dan legislatif juga yudikatif gitu. Dengan Kadin itu seperti apa gitu kerjasamanya untuk melaksanakan atau menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 ya. Terus Kepres Nomor 10 Tahun 2010 kalau nggak salah. Kepresnya itu agar bisa menjalankan undang-undang dan Kepres ini satu-satunya harus ada kerjasama dengan eksekutif, legislatif, termasuk yudikatif karena pengawasan kan. Itu harus supaya bisa maju. Karena di Kadin itu jangan dilihat orang pengusaha besarnya atau menengah ke atasnya, tapi Kadin punya kewajiban untuk memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha UMKM tadi atau pengusaha pemula segala macam itu ada di Kadin sebenarnya. Menurut undang-undang ya. Oh, Kadin itu berperan penting nantinya. Mudah-mudahan sih lebih menggeliat lagi ya. Ya, amin. Oke, dan mungkin salah satu yang sempat menjadi sorotan juga adalah ketika Banten ini dinyatakan sebagai provinsi paling tidak bahagia gitu. Dan ini lumayan cukup menghebohkan juga gitu. Dan salah satu indikatornya adalah indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten yang pertumbuhannya ini masih kurang signifikan. Nah, kalau dari Pak Aeng sendiri melihatnya seperti apa indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten? Nah, ini saya juga belum mempelajari jauh mana, nanti belum punya datanya yang real gitu. Cuma memang di media seperti itu adanya ya. Saya khawatir salah gitu kalau ditanggapi. Tapi ya itu juga salah satu kalau memang betul ya kekurangan yang harus kita ingatkan atau kita memberikan masukan kepada pemerintah. Seperti apa solusi untuk bagaimana agar masyarakat Banten ini bisa bahagia kira-kira gitu. Benar. Bahagianya ya bukan semu gitu, bahagia beneran bahagia gitu ya. Ketika mungkin angka kemiskinannya sudah mulai menurun gitu ya dan indeks pembangunannya semakin tinggi gitu. Oke, dan mungkin salah satu isu yang dulu sempat menjadi perhatian adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah provinsinya, di mana dahulu ini lumayan cukup kehilangan kepercayaan masyarakat saat banyak pemimpinnya ini terjerat kasus korupsi misalnya. Nah, kalau untuk saat ini mungkin seperti apa menilainya? Ya, memang perjalanan sebuah daerah baru dengan pemerintahan yang baru ya biasalah ya ada. Nah, maksud harapan saya kekurangan ini jangan dijadikan patokan bahwa ini salah terus. Ya udah. Justru kesalahan ini sebagai evaluasi kita untuk diperbaiki gitu. Jadi yang sudah ya udah ke depan kita perbaiki apa kekurangannya atau kelemahannya atau kesalahannya jangan terulang gitu. Benar. Kalau istilah saya restorasi gitu ya, restorasi birokrasi ya. Restorasi. Oke, dan ini yang jadi tantangan Provinsi Banten adalah 2 tahun ibaratnya harus dipimpin dengan PJ gubernur gitu ya. Ini mungkin menjadi salah satu tantangan juga untuk pemerintah Provinsi Banten. Ini menilainya seperti apa? Ya, itu juga salah satu keprihatinan. Cuma bagaimanapun walaupun kita prihatin, tapi kan itu undang-undang. Jadi kita juga nggak bisa menolak. Hanya alangkah agak sedikit bagaimana gitu ya. Karena ini juga tidak punya tanggung jawab seperti gubernur penuh gitu.
dia seperti karyawan Departemen Dalam Negeri. Jadi begitu ada kesalahan, misalkan ya ngegantungnya ke Kementerian Dalam Negeri. Padahal artinya dia yang melakukan, misalkan. Bukan hanya di Banten, itu di mana pun. Tapi karena ini keputusan pemerintah atau undang-undang, maka kita harus bisa mengawal itu. Bagaimana PJ ini juga menjalankan supaya nyaman, tenang, dan baik lah ya. Jangan sampai, ya mungkin PJ ini kan juga punya pengalaman yang luar biasa, sangat panjang lah di Banten. Ya harapan kita, kemarin dia bersama-sama gubernur definitif, sekarang dia menjadi PJ dengan sekdanya, harapan kita akan lebih baik lagi kedepannya, karena tanggung jawab dia luar biasa. Iya. Setelah berapa bulan ini dipimpin oleh PJ, kinerjanya dari teman-teman Bakor menilainya seperti apa? Ya tinggal membangun komunikasi di internalnya, ya mudah-mudahan dengan komunikasi jalan baik. Komunikasi kita dengan PJ juga baik. Kita selalu mengingatkan, selalu memberikan masukan dan juga memberikan apresiasi kalau memang itu bagus. Oke, jadi itu memang salah satu peran dari Bakor gitu ya. Selalu melihat dan juga selalu memberikan penilaian dan juga memberikan kritik kalau ada kesalahan dan juga memberikan apresiasi ketika memang sebuah pencapaian ini dapat dicapai oleh pemerintah provinsinya gitu ya. Karena Bakor itu kan punya tanggung jawab moral terhadap pemerintah untuk kepentingan rakyat sesuai dengan cita-citanya. Sehingga Bakor ini juga selalu ikut memantau sejauh mana program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Ya tadi kalau memang yang bagus katakan bagus, kalau yang kurang ya kita katakan kurang, tapi tidak di media. Kita langsung bagi surat resmi. Kecuali kayak begini ditanyakan nanti misalkan siapa boleh. Tapi kalau kita karena kita itu ya punya tanggung jawab moral. Artinya kalau pemerintahnya jelek, Bakor yang akan punya beban besar. Beban artinya dari cita-cita itu. Makanya kita ayo siapapun gubernurnya, ayo kita dukung bersama. Kita berikan masukan atau kita koreksi kalau merasa salah. Intinya itulah kalau Bakor. Oke, nah ini menarik kalau ngomongin soal cita-cita. Dari Bakor sendiri menilai cita-cita yang ibaratnya yang menjadi gambaran para pendiri Provinsi Banten yang saat ini sudah mulai terrealisasi dan mungkin masih terlihat jauh dari realisasi, ini apa saja? Ya misalkan tadi kaitannya dengan pembangunan infrastruktur, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, saya lihat luar biasa. Saya melihat juga di Kabupaten Serang itu, jalan yang tupoksinya kabupaten itu kelihatannya sudah mungkin 90% lebih ya. Artinya masyarakat di daerah itu, di kampung-kampung itu udah menikmati betul gitu adanya pembangunan. Ini salah satu, karena saya juga tidak hanya melihat dari pembangunan provinsi, kabupaten kota juga saya ikut gitu, merasakan, melihat gitu. Nah, Kabupaten Serang khususnya ini sangat bagus gitu untuk infrastruktur jalan ya. Nah, hal-hal lain mungkin juga perlu didukungan dari semua pihak, baik dari DPRD provinsi untuk pembangunan di kabupaten kota maupun di DPR RI untuk ke provinsinya gitu. Cuma kan saya alangkah sedihnya tadi pada saat ulang tahun ke-22 Ketua DPRD Provinsi menyebut satu-satu nama anggota DPR RI. Yang hadir yang dari DPR RI itu siapa saya juga nggak lihat. Tapi semua 20 sekian itu disebut namanya. Nah, ini saya bilang, nah itu berarti perhatian dari wakil rakyat di provinsi dari DPR RI kurang. Harusnya mereka itu kalau memang diundang oleh DPRD provinsi karena kursinya udah disiapin, sebaiknya datang. Jadi perhatian-perhatian seperti itu. Jadi merasa masyarakat Banten, oh iya, anggota DPR RI, wakil dari masyarakat Banten hadir pada saat ulang tahun Banten. Saat Banten membutuhkan sesuatu segala macam, jadi masyarakat itu punya kebanggaan. Oh, senang. Itu dia. Jadi tanggung jawab dari para pemimpin kita gitu ya, khususnya yang ada di Banten. Iya, apalagi DPR RI atau DPR, itu wakil rakyat. Iya, benar-benar. Oke, ini kalau kita berbicara soal Banten nanti gitu ya, di masa depan atau mungkin juga beberapa waktu yang tidak lama dari sekarang, ini ada potensi seperti apa di Provinsi Banten yang
positif dan mungkin juga ada sisi negatifnya juga yang mungkin ini bisa saja menjadi ancaman untuk Provinsi Banten. Ancaman seperti apa ya? Kalau artinya gini, kalau harapannya kan ke depan ini kita sudah jelas untuk Banten ada wilayah khusus, kawasan ekonomi khusus wisata itu di daerah selatan. Ada juga misalkan di daerah Tangerang Utara ya, itu juga sangat khususnya di Tangerang Selatan, Banten Selatan di Pandeglang dan Lebak ya. Itu makanya pemerintah sekarang sudah alhamdulillah membangun jalan tol untuk memudahkan para masyarakat Pandeglang dan Lebak, termasuk juga wisatawan yang mau berkunjung ke kawasan ekonomi khusus wisata bisa dengan nyaman atau cepat gitu dengan adanya tol. Tapi lagi-lagi saya juga bicara sebagai orang Banten juga melihat dari kultur atau budaya Banten bahwa ikon di Kabupaten Pandeglang itu adalah seribu ulama atau 1000 kiai, 1.000.000 santri. Itu harus dipertahankan oleh pemerintah, oleh pemerintah provinsi khususnya dan Kabupaten Pandeglang dan Lebak juga karena dengan adanya kawasan wisata di sana itu berarti akan bisa merubah budaya atau kultur masyarakat di sana, sehingga 1.000.000 santri ini harus dipertahankan supaya seimbang. Ada kawasan wisata, ada lembaga pendidikan Islam yang maju gitu, sehingga nanti para wali murid misalkan kalau nengok anaknya ke pesantren atau ke sekolahan Islam memakai busana muslim dan dia berjalan atau liburan ke kawasan ekonomi khusus wisata, jadi orang-orang yang berpakaian tidak sesuai dengan budaya Banten mudah-mudahan ada ngimbangi gitu, ada malu-malu gitu ya. Itu juga perlu dipikirkan oleh pemerintah ke depan. Terus di daerah utara, kayak Serang Utara juga itu ada ikon Banten ini kan ulama jawara ya, kanuraganya tinggi. Nah ini di sana ada ulama besar, itu ulama internasional bukan hanya nasional, asal Banten ya, Syekh Nawawi Tanahara, adanya di Tanahara. Tapi faktanya saat ini di daerah utara itu banyak investasi yang membeli tanah sangat murah sekali. Ya, kekhawatirannya akan timbul gitu pertumbuhan ekonomi baru yang bertentangan dengan sejarah Syekh Nawawi Tanahara. Itu yang kita khawatir. Makanya saya sih berharap, tapi saya belum kaji dengan teman-teman Bakor. Saya berharap pemerintah provinsi dengan kabupaten, dengan DPR-nya memikirkan hal itu. Harapan saya dari Tanahara, Kecamatan Tanahara sampai ke Banten itu, ke Banten Lama, udah dibuatkan perda misalkan menjadi pusat peradaban Islam Banten. Supaya nanti walaupun ada pertumbuhan ekonomi baru juga sesuai dengan syariah. Jadi kearifan lokal yang sebenarnya sudah ada dari dulu, ini jangan sampai tergerus gitu ya, jangan sampai hilang. Gitu. Kalau tadi tidak dibatasi atau tidak dibuatkan regulasinya wilayah dua kabupaten Serang dan Kota Serang itu, khawatir nanti begitu pertumbuhan ekonomi baru, sejarah Syekh Nawawi itu akan hilang. Itu jadi khawatir saya. Jadi ini dua sisi yang sebenarnya bagaimana peran pemerintah provinsi ini berperan gitu ya. Karena kalau memberikan perhatian yang serius, mungkin ini akan menjadi situasi yang positif gitu. Tapi kalau tidak serius, justru ini akan menghilangkan kebantenan itu sendiri yang ada di Banten ya. Wow, ini mudah-mudahan jadi perhatian khusus untuk para pemimpin kita yang ada di Provinsi Banten, dan juga mungkin perlu dorongan juga dari masyarakat ya. Nanti kita dorong terus. Oke. Dan sebenarnya menarik nih kalau kita berbicara mengenai Banten, tapi tidak terasa udah mau 1 jam perbincangan kita ya. Wow. Bicara mengenai Banten ini bisa sangat panjang sekali ya. Dan mungkin terakhir nih Pak Aeng, harapannya untuk Provinsi Banten seperti apa? Mungkin tidak hanya harapannya untuk para pemimpin, tapi juga harapannya untuk masyarakat yang ada di Banten. Ya, khususnya saya sih yang
terakhir ini pengen menyampaikan aspirasi dari seluruh tokoh masyarakat Banten bahwa Banten ini belum punya ibu kota provinsi. Karena undang-undangnya belum ada, atau Kepres belum ada, atau Permendagri juga belum ada gitu. Dan karena itu dibutuhkan. Jadi jangan sampai orang datang ke Banten itu taunya cuma kota Serang. Begitu nginjek kota Serang, kok kumuh ya, kok kecil ya, kok begini ya. Nah ini harus jadi keseriusan dari pemerintah provinsi. Makanya saya di Bakor bersepakat dengan semua pengurus akan mengusulkan agar supaya kota Serang ini dijadikan ibu kota provinsi, sehingga pembangunannya pun fokus nanti beda provinsi. Seperti apa kemampuannya. Oke, kota Serang yang sudah ada, misalkan kecamatan Serang yang masuknya misalkan sudah seperti itu, ya sudah. Kecamatan kecamatan Kesemen misalkan, di sana pusat budaya Islam tadi. Oke, kita kembangkan di sana. Terus untuk daerah pertumbuhan ekonomi baru kota Serang ini ya sudah, daerah Cipocok, Curug, Golentaka gitu. Itu jadikan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jadi kota baru. Itu harus supaya orang-orang datang ke Banten itu nyaman. Kalau sekarang kan belum. Di kecamatan Serang itu, sebagian kecamatan Cipocok juga kan sempit jalannya, sudah sulit untuk dibangun. Sudah biarkan aja di sana berdiri dengan seperti itu, tapi tinggal perhatiannya aja. Tapi untuk pengembangan itu, pertumbuhan ekonomi baru timbul ke selatan ya, ke selatan kota Serang. Itu termasuk Tak-Takan misalnya. Tak-Takan itu kan punya potensi yang untuk wisata air, karena di sana bendungan. Manfaatin. Itu bagus sekali. Jadi harapan kami Banten ini segera dibuatkan regulasinya bahwa ibu kota provinsi Banten adalah kota Serang. Sehingga wali kotanya itu bisa terbantu untuk untuk membangun daerahnya. Benar. Jadi lebih ada motivasi untuk membangunnya. Anggarannya karena kalau nggak jadikan ibu kota provinsi, ya dari mana kota Serang? Anggarannya kan sangat sulit sekali, kecil sekali. Kasihan. Jadi salah satu kota yang ibaratnya justru dianaktirikan kesannya gitu. Ya mungkin yang survei bicara kesenangan orang, kebahagiaan itu sedikit, ya mungkin hal kayak gini. Jadi begitu masuk Banten, mau usaha aja susah gitu. Lagi usahanya kan gitu. Agak kurang bisa mensyukuri sebagai masyarakat Banten ya. Oke, kalau mungkin pesannya untuk masyarakatnya sendiri seperti apa? Ya, harapan saya sebagai pejuang untuk Provinsi Banten, masyarakat juga khususnya masyarakat Banten jangan tertinggal, harus kita aktif rebut kekuasaan itu, misalkan di DPRD kabupaten kota, provinsi dan juga RI, itu orang Banten harus aktif rebut itu. Karena kalau bukan orang Bantennya sendiri yang menjadi wakil rakyatnya, belum tentu orang lain itu terpikirkan bagaimana membangun Banten. Itu ya. Jadi harapan saya aktiflah semua. Oke, jadi tuan rumahnya ini harus menjadi pemimpin di rumahnya ya. Oke, terima kasih Pak Aeng untuk masukan-masukannya dan juga mungkin cerita-ceritanya dan juga banyak kisah-kisah dari Provinsi Banten dan juga pandangannya. Yang mudah-mudahan sih ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua dan juga membuka wawasan kita untuk bisa lebih membawa Provinsi Banten menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Aeng sudah mampir ke studio Sultan TV. Mudah-mudahan di lain waktu bisa mampir lagi ke sini. Oke, dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada siang hari ini dengan Pak Haji Aeng Hairudin selaku Ketua Harian Bakor Banten tentang Provinsi Banten dulu, kini, dan juga nanti. Mudah-mudahan dari perbincangan ini bisa membawa Banten sedikit lebih baik lagi ke depannya dari dukungan dari masyarakat dan juga peran dari pemerintahnya. Dan kita akan berjumpa lagi di Berita Sultan edisi selanjutnya. Saya Bian Oktario bersama kerabat kerja yang bertugas harus undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.